Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunya akhirah. Walhamdulillahil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, dan nikmat kebersamaan, serta berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung yang senantiasa kita terima dari Allah Ta'ala. Semoga Allah juga selalu memberikan kepada kita nikmat taufik dan kekuatan untuk tetap bisa mensyukuri nikmat-nikmat itu. Baik, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Selasa pagi, dan insyaallah kita masih melanjutkan tentang diskusi kita seputar tema Islam dan seni, atau seni dan hiburan di dalam Islam. Pada majelis kita yang lalu, pada pekan lalu, kita sudah mencoba untuk, atau saya sudah mencoba untuk menyampaikan pengantar umum yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Al-Islam wal Fan, Islam dan Seni. Lalu pada hari ini insyaallah kita akan mencoba masuk secara lebih spesifik dalam pembahasan tentang subtema seni yang mungkin paling akrab dengan kehidupan masyarakat saat ini, yaitu seni suara, atau lebih tepatnya adalah tentang lagu dan musik. Dan karena saat ini khususnya hampir tidak ada lagu yang tanpa musik, sehingga mungkin pembicaraan itu ketika kita bahas itu ya, ketika kita bicara lagu ya berarti otomatis ada musiknya, ketika kita bicara musik ya maksudnya kita bicara tentang lagu. Insyaallah kita akan membahas tentang tema ini, fokusnya seperti yang saya sebutkan, dua hal atau tiga hal. Yang pertama, memberikan gambaran tentang kontroversi, pro kontra, dan khilafiyah. Perselisihan, dan perselisihannya, khilafiyahnya itu cukup ekstrim di antara para ulama dan kaum muslimin secara umum tentang masalah lagu dan musik ini di dalam Islam. Ini secara pemahaman dan pemikiran. Lalu kemudian yang kedua adalah tentang, jadi masalah ini yang ingin kita fokuskan itu bagaimana kita menyikapi ekstrimnya khilafiyah tentang masalah ini. Ini yang lebih penting. Jadi dalam setiap masalah yang dikontroversikan, dipro-kontrakan, dan diperselisihkan, itu yang terpenting adalah, ini tentu dalam masalah-masalah khilafiyah ijtihadiyah ya,
Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi masalah ini dan perbedaan tentang masalah ini. Dibanding dengan subtema tentang pilihan. Jadi di antara pendapat-pendapat mazhab-mazhab yang ada itu, kita milih yang mana? Ini selalu saya tekankan dalam setiap kajian saya ketika kita membahas tentang masalah khilafiyah. Termasuk khilafiyah yang sangat kontroversial dan sangat ekstrim kontroversinya. Seperti contoh masalah lagu dan musik ini. Itu yang paling penting dan terpenting itu adalah terkait dengan bagaimana cara kita menyikapi masalah ini, khilafiyah tentang masalah ini, dan bagaimana kita bersikap. Jadi gitu. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, ini di antara dilema yang sangat dilematis ya. Jadi dalam masalah ini, itu adalah bagi setelah khilafiyah yang ekstrim, terus bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana setiap umat Islam menyikapi itu? Jadi lalu kemudian kan pro kontra kan. Ada yang pro lagu dan musik, artinya setuju. Setidaknya tidak mempermasalahkan, tidak mengharamkan, alias mengikuti mazhab yang membolehkan. Itu yang pro. Yang kontra adalah yang tidak setuju. Yang mengikuti pendapat bahwa lagu dan musik itu tidak boleh dan haram. Jadi sampai kecenderung atau sikap anti. Mungkin ada yang sampai antipati terhadap lagu dan musik. Ini dilema yang pertama yang kita hadapi. Tapi ada dilema kedua. Dilema kedua ini dihadapi khususnya oleh, jadi ya oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak itu apa? Bagi yang tidak setuju dengan lagu dan musik atau fokusnya terhadap musik dan mengharamkan musik itu dengan segala jenisnya, mungkin ada yang mengecualikan jenis alat musik tabuh, ad-duf atau ad-dufuf. Jadi yang mengharamkan alat musik pada umumnya, ada yang mentolerir atau membolehkan khusus alat musik tabuh. Jadi untuk rebanaan, kendang, dan sejenisnya. Misalnya seperti itu. Nah, bagi yang mengharamkan atau tidak setuju dengan lagu dan musik ini, dilema adalah dalam konteks praktek. Tadi pertama dilema pertama yang kita hadapi dalam masalah ini, itu adalah menghadapi ekstrimnya masalah. Ekstrimnya khilafiyah, ekstrimnya perbedaan, ekstrimnya kontroversi. Antara yang pro dan kontra, yang setuju dan tidak setuju. Itu ekstrim sekali. Jadi, sementara yang kedua adalah dilema dalam praktek. Kalau tadi secara pemahaman dan pemikiran secara wacana, ini secara praktek. Dan dilema secara praktek ini dihadapi oleh kedua belah pihak. Baik yang kontra musik maupun yang pro musik. Loh, mengapa? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Kan kalau yang tidak setuju dengan musik, ya sudah. Jadi berarti dia menjauhkan musik, lagu itu adalah dari kehidupannya. Betul memang. Jadi secara teori begitu betul. Ya sudah. Jadi tidak dengarkan, tidak kalau ada tidak mendownload lagu-lagu, tidak kalau nah. Jadi oke, kalau seperti itu iya. Tapi kan kita tahu bahwa yang namanya musik itu sekarang ini itu ada di hampir segala hal dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya
adanya musik itu dalam tampilan lagu disertai musik saja. Jadi gitu. Atau ada misalnya di radio, di televisi, atau di program-program apapun misalnya seperti itu terus kemudian ada lagu diiringi musik. Tapi sekarang ini misalnya program-program radio, program televisi, program apa saja, yang live itu apa saja, itu kita sudah selalu ada background, ada backsoundnya, itu musiknya. Jadi kita mau dengarkan berita, misalnya bahwa itu ada dibuka dengan musik. Pembacaan berita kadang-kadang juga ada background atau backsound musiknya. Kita dengarkan radio atau televisi, nonton program yang tidak ada hubungan dengan musik, tapi ada pengantar musiknya, di tengah-tengah ada musiknya, Masya Allah, ada pengiringnya. Jadi bagi yang ini program ini bagus, ini acara tentang keluarga, acara tentang konsultasi medis, acara tentang berbagai hal, masak-memasak, misalnya gitu. Enggak, saya kalau untuk tayangan tentang lagu musik itu oke sudah. Tapi sekarang ini coba misalnya di televisi atau di program apapun atau di radio. Jadi nah itu sering jadi dilema. Sangat dilematis sekali insya Allah gitu. Tapi artinya bahwa ya berarti perlu pembahasan. Jadi karena ada dilema seperti itu, pertama bagi yang tidak setuju musik, jadi gitu. Sementara dia butuh program-program di saat ini baik dari televisi, di radio, atau misalnya ada sekarang ini era YouTube misalnya bahwa. Jadi ini ada acara bagus ini, ada seminar, ada apa, itu hampir tidak lepas. Tetap ada baik pembuka atau di sela-selanya ada iringan musiknya. Itu nah, yang kedua dilema yang lebih dilematis lagi itu bagi yang pro. Yang setuju musik, lagu tidak masalah. Jadi gitu. Karena dia berhadapan dengan fenomena. Jadi fenomena lagu dan musik dalam kehidupan masyarakat modern sekarang ini, itu Masya Allah. Artinya oke lah, kalau dia tidak mempermasalahkan, berarti dia tidak masalah, dia butuh untuk menghibur dirinya, itu dari kepenatan kerja, dari pusingnya menghadapi berbagai persoalan dan problem, ingin refreshing, ingin hiburan, salah satunya dengan mendengarkan lagu dan musik. Misalnya begitu. Karena bagi dia enggak masalah lagu dan musik. Nah, dilemanya di sini adalah dilema untuk menyeleksi. Nanti akan kita sebutkan. Dr. Yusuf Qaradawi dan umumnya para ulama atau mayoritas ulama Mesir mungkin ya. Kalau ulama Arab Saudi hampir semuanya atau mayoritasnya, semuanya atau hampir mayoritas itu di pihak yang mengharamkan. Sementara ulama Al-Azhar, ulama Mesir misalnya, itu mayoritasnya itu membolehkan. Termasuk Dr. Yusuf Qaradawi yang membolehkan musik. Terus kemudian ya sudah. Berarti kadang-kadang mendengarkan dan ingin mendengarkan. Nah, di sini bagi yang kemudian mengikuti mazhab beliau yang membolehkan, terus kemudian mau mempraktekkan itu, ingin mendengarkan lagu dan musik sebagai hiburan, itu dilemanya adalah menyeleksi. Jadi, lagu dan musik yang dibolehkan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dan para ulama yang membolehkannya, itu ada rambu-rambunya, ada syarat-syaratnya. Nanti akan kita ketahui betapa sulitnya menyeleksi lagu dan musik yang boleh, yang sesuai dengan pendapat ulama yang membolehkan itu. Dari fakta saat ini. Kecuali kalau kita yang membuatnya. Ya sudah, kita yang membuatnya sendiri, memproduksinya sendiri. Tapi kalau mendengarkan lagu di program-program penayangan lagu-lagu yang ada itu, nanti kita akan ketahui betapa sulitnya. Jadi, insya Allah kita tadi bahwa mungkin dari grup musik tertentu atau penyanyi tertentu yang mungkin seseorang suka dengannya,
Itu belum tentu dari 10 lagunya itu sesuai dengan syarat-syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh para ulama yang membolehkan. Jadi gitu. Oke. Ya itu. Dari situ maka kemudian penting sekali ya untuk kita bahas ini, fokus saya tadi saya katakan bahwa sebelum kita bicara tentang, dan saya memang dalam masalah khilafiyah itu, khilafiyah, ijtihadiyah, furu'iyah, seperti yang sering saya ulang-ulang, itu lebih menekankan kepada masalah bagaimana cara kita menyikapi khilafiyah. Jadi gitu. Bukan mana pendapat yang dikhilafiyahkan itu yang kita pilih untuk kita ikuti. Itu otomatis ada, tapi yang lebih penting itu bukan masalah memilihnya. Pilihan akan ada. Tapi yang lebih penting adalah setelah kita memilih, itu sikap kita kepada pilihan yang berbeda itu bagaimana? Kepada saudara kita yang memilih pendapat lain itu bagaimana? Itu yang lebih penting. Makanya dari sini saya sebelum kita masuk, jadi nanti secara umum saya akan menyampaikan tentang fenomena khilafiyah ekstrim tentang masalah lagu dan musik ini dari beberapa sudut. Yang pertama adalah jadi gambaran tentang khilafiyah yang saya katakan ekstrim tadi antara para ulama dan dasar masing-masing dari kedua belah pihak antara yang pro dan kontra. Ya tidak bisa lengkap dan panjang, tapi gambaran umum. Insya Allah gitu, untuk kita berikan gambaran. Terus kemudian setelah itu kita sampaikan tentang khususnya rambu-rambu dan kaidah-kaidah, syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Dan ini saya ambil seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa kajian ini saya dasarkan pada kitab Al-Islam wal Fan karya Dr. Yusuf Qaradawi, juga dari kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, hal dan haram dalam Islam, dan juga kitab Fatwa Mu'asirah. Jadi fatwa-fatwa beliau, fatwa-fatwa kontemporer beliau. Jadi itu secara umum, insya Allah. Nah, sebelum itu, karena yang tadi saya sebutkan bahwa yang lebih penting, jadi saya ulang-ulang, saya tidak bosan untuk mengulang-ulang. Yang paling penting, yang lebih penting dalam menyikapi masalah khilafiyah bukan memilih pendapat yang mana yang kita ikuti. Itu otomatis, itu jelas. Itu monggo. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita secara menyikapi masalah khilafiyah itu, dan kemudian bagaimana cara kita untuk menyikapi pendapat atau pilihan saudara kita yang lainnya yang memilih pendapat yang berbeda dengan kita. Karena masalah khilafiyah itu selalu di sini masalahnya. Jadi gitu. Para ulama mengatakan khilafiyah itu biasa. Khilafiyah itu masyru'ah. Perselisihan dalam masalah-masalah yang non prinsip itu syar'i. Jadi saya ulang-ulang. Kalau khilafiyahnya syar'i, berarti buah dari khilafiyah itu, kalau sebuah perbedaan, sebuah perselisihan, hasil ijtihad, itu dihukumi syar'i, masyru'. Artinya buah dari ijtihad yang syar'i, buah dari khilafiyah yang syar'i itu menghasilkan pendapat A, B, C, itu tiga-tiganya syar'i. Ini saya ulang. Tiga-tiganya syar'i. Karena ini adalah buah hasil logis, konsekuensi logis dari proses ijtihad yang syar'i. Terus kemudian ijtihad ini menghasilkan khilafiyah. Khilafiyah dihasilkan oleh ijtihad para ulama mujtahid yang proses ijtihadnya itu syar'i. Khilafiyah di sini itu dibolehkan tidak? Boleh. Silakan tanya kepada ulama mazhab apapun. Para ulama 4 mazhab yang berbeda dalam satu masalah. Furu'iyah non prinsip.
Itu perbedaan mereka. Mereka berbeda dalam masalah itu syar'i atau tidak. Ulama mazhab manapun akan jawab syar'i. Mereka berbeda itu syar'i. Satu masalah, 4 mazhab berbeda semuanya. Pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Perbedaan mereka ini yang merupakan hasil dari proses ijtihad yang syar'i, perbedaannya syar'i. Berarti hasilnya, berarti mazhab A, Hanafi, syar'i secara umum. Terlepas kita setuju nggak setuju. Mazhab B, Maliki, syar'i. Mazhab C, Syafi'i, syar'i. Mazhab D, Hambali, syar'i. Nah, dari sini nanti kita akan dapat gambaran betapa rancunya, betapa tidak benarnya. Ketika seseorang yang setuju, bahkan ada umat wajib ijtihad. Tidaknya syar'i, wajib ijtihad. Terus ketika ijtihad diwajibkan atau dibolehkan, konsekuensi dari ijtihad para ulama yang berbeda-beda itu ada terjadi perbedaan. Seperti saya bilang. Nah ini, kalau ada orang yang membolehkan, mensyar'ikan, bahkan mewajibkan ijtihad, tapi begitu hasil ijtihadnya itu berbeda, itu menghasilkan 2 pendapat, A dan B. Dia memilih pendapat A. Terus dikatakan bahwa pendapat Allah yang syar'i, yang B nggak syar'i. Pendapatlah Allah yang sunnah, pendapat B yang bid'ah. Pendapatlah A yang hak, pendapat B batil. Pendapat A yang ini nggak masuk akal. Jadi gitu. Nggak konsisten berarti. Kalau kita katakan ijtihad itu syar'i, dan ijtihad itu konsekuensinya perbedaan. Kalau ijtihadnya syar'i, perbedaannya syar'i. Yang melakukannya dengan syar'i, yang melakukannya para ulama ahli, para mujtahid. Berarti secara umum hasil ijtihad, yaitu berupa perbedaan mazhab-mazhab yang berbeda, itu berarti syar'i semuanya. Secara umum. Jadi gitu. Terus keempat-empatnya, ketiga-tiganya, kedua-duanya ketika ada perbedaan dari hasil proses ijtihad itu berarti ini syar'i secara umum dan merupakan pilihan-pilihan. Jangan dikatakan yang pilih A itu yang taat, berarti yang terus kemudian yang mengatakan yang pilih B maksiat. Nggak benar. Oke. Ini saya tidak bosan mengulang masalah ini dalam menyikapi masalah, karena masalah kita selalu di sini. Nah, dalam konteks ini saya katakan bahwa itu maksudnya ketika kita berbeda, berselisih, khilafiyah, dalam masalah-masalah syariah apapun yang sifatnya furu'iyah, dari kategori masalah furu'. Furu' itu cabang dalam ajaran Islam, non usul, bukan prinsip. Kalau perbedaannya dalam masalah prinsip, jadi gitu, itu beda sikap kita. Kita tidak mentolerir perbedaan. Mengapa kita tidak mentolerir perbedaan? Karena kita tidak mentolerir adanya ijtihad di sana. Jadi ketika ada yang berbeda dalam masalah rukun iman, rukun Islam itu karena apa? Dari awal memang tidak boleh, tidak ada ijtihad fil muttafaq alaih. Tidak ada ijtihad dalam masalah-masalah yang disepakati. Seperti kaidah para ulama menyikapi masalah mungkar. Kemungkaran yang boleh bahkan wajib kita ingkari itu salah satu syaratnya yang sepakat para ulama usul fikih semua mazhab. Jadi ayyakunal munkaru mujma'an alaih atau muttafaqan alaih. Kemungkaran dalam akidah, dalam ibadah, dalam syariah, dalam halal haram, dalam apa saja muamalah yang boleh bahkan wajib diingkari, itu syaratnya kemungkaran itu kemungkaran yang disepakati oleh seluruh mazhab ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
Sehingga ketika ada sesuatu yang dianggap mungkar oleh penganut satu mazhab, tapi ini diperselisihkan, ulama mazhab yang lainnya tidak menganggapnya mungkar, itu yang menganggapnya mungkar tidak boleh mengingkari itu sebagai sebuah kemungkaran. Itu ijma. Silahkan baca kitab usul fikih mengatakan itu semuanya. Jadi gitu. Nah, jadi yang boleh kita ingkari, bahkan wajib kita ingkari itu adalah ketika ada perbedaan dalam masalah-masalah prinsip. Masalah-masalah usul, kalau masalah furu'. Nah, di sini maka kemudian saya ingin menegaskan dulu atau ingin mengklirkan dulu. Untuk tujuan yang tadi saya maksudkan. Jadi, kan kita katakan bahwa ini babnya, fokusnya tentang menyikapi ekstrimnya khilafiyah soal lagu dan musik. Ada perselisihan, ada pertentangan yang sangat ekstrim, ada kontroversi di antara para ulama terdahulu maupun ulama kontemporer. Terus di antara kaum muslimin, antara yang setuju dengan musik, yang tidak setuju dengan musik, itu juga kontroversinya banyak yang sangat ekstrim sekali. Bagaimana kita menyikapi itu? Itu ditentukan oleh jawaban atas pertanyaan. Jadi, perselisihan, perbedaan, dan khilafiyah tentang masalah lagu dan musik ini, itu termasuk kategori perselisihan dalam masalah usul atau furu'. Jadi gitu. Ini tentang masalah yang disepakati ijma atau ini khilafiyah? Ini ijma atau khilafiyah? Saya kira tidak akan ada perselisihan di antara para ulama. Ini termasuk masalah fikih, masalah furu'ul fiqh. Jadi buktinya apa ya? Terjadi perbedaan. Terjadi perselisihan itu menunjukkan adanya ini. Terus begini secara gambaran umum. Jadi suatu masalah ini termasuk kategori usul yang disepakati tidak boleh diperselisihkan. Itu gampangnya kita tidak ingin mendetilkan dan tidak bisa kita detilkan. Itu terkait dengan dasar dan dalil. Yang termasuk kategori usul masalah akidah, ibadah, syariah, muamalah, halal haram, apapun. Jadi gitu. Ini termasuk usul. Kalau usul, pokok, prinsip, itu berarti pasti disepakati. Tidak ada perbedaan. Nah, syarat utamanya adalah dalilnya itu dalil qat'i. Pasti. Jadi, dalilnya itu qat'i, pasti. Tidak dhanni. Dhanni. Jadi pasti itu hak-hak ya, batil-batil. Sepakat semuanya. Sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah. Semuanya. Benar-benar, salah-salah. Itu sepakat semuanya. Jelas. Tidak ada termasuk terkait tafsir. Tidak ada multi tafsir. Tafsirnya dari mazhab manapun itu satu. Jadi gitu. Itu dalilnya qat'i. Kalau dhanni itu dugaan. Jadi dhan itu dugaan, asumsi. Jadi bahwa nisbi sifatnya jadi mungkin jadi ulama yang menafsirkan dalil ini Quran atau hadis dengan begini itu juga ini kayaknya lebih kuat gitu. Ya ini benarnya begini, tapi mungkin aja juga salah. Tapi kalau yang mengatakan tafsir begini, tidak ada tafsir lain. Nah, itu baru qat'i. Nah, dalil qat'i itu syaratnya dua. Jadi syaratnya dua. Secara umum, yang pertama dalil itu sahih. Quran pasti sahih. Itu. Ini disebut qat'ius subut. Dari sisi kehujahannya itu sabit, sahih. Quran sudah jelas.
Kalau hadis disepakati, hadis itu sahih. Hadis muttafaq alaih, hadis mutawatir, hadis muttafaq alaih, hadis Bukhari, hadis Muslim yang disepakati oleh para ulama ahli hadis. Memang hadis itu sahih secara riwayat. Itu sahih. Yang kedua, itu qat'iyud dalalah. Arti, makna, dan tafsirnya, maksud dari dalil yang qat'i ayat atau hadis itu juga pasti. Tidak multitafsir. Atau dengan bahasa lain itu kalau secara riwayat sahih, secara makna dan maksud serta istidlalnya itu sharih. Sharih itu eksplisit. Sudah, maknanya begini, tidak ada kandungan makna lain. Jadi gitu. Di dalam Al-Quran, perintah sholat. Itu semua ulama mazhab apapun, maksud sholat itu apa, itu sepakat, tidak ada tafsir lain dari mazhab manapun. Zakat, aqimus shalah wa atuz zakah, kutiba alaikumus shiyam, itu nggak ada tafsir lain. Misalnya kok ini puasa pati geni, puasa mutih, nggak ada. Puasa yang dikenal di dalam Islam yang disepakati semuanya. Jadi ayat Al-Hajj Asyhurun Ma'lumat, musim haji adalah di bulan-bulan yang telah diketahui. Jadi gitu. Itu musim haji, maksudnya sahnya seseorang untuk mulai niat berikhram haji itu mulai tanggal 1 Syawal, awal bulan haji. Bukan berarti ada wukuf Arafah di bulan Syawal. Bukan berarti ada wukuf Arafah di bulan Dzulqa'dah. Tidak ada satu pun di antara mazhab selama 15 abad yang punya tafsir begitu. Jadi gitu. Meskipun ayat mengatakan Al-Hajj Asyhurun Ma'lumat, musim haji adalah di bulan-bulan, bukan 1 bulan. Bulan-bulan ada 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi gitu. Nah, jadi tafsirnya, dalalahnya qat'i. Makna maksud dari dalil Quran atau hadis yang sahih itu pasti maksudnya itu adalah makna, tafsir dan interpretasinya tunggal. Tidak pernah terjadi perbedaan dalam masalah itu. Jadi gitu. Nah, itu yang sharih, eksplisit dengan satu makna, tidak ada makna, tidak ada dualisme dan seterusnya. Nah, sementara jadi syaratnya masalah itu usul, termasuk prinsip yang tidak boleh ada ijtihad, tidak boleh ada perselisihan di sana. Ketika ada yang berbeda, langsung dikatakan berarti itu telah menyimpang dan sesat. Jadi gitu. Itu syaratnya bahwa dalilnya sahih secara riwayat, Quran atau hadisnya sahih, terus kemudian sharih. Sharih itu jelas, tegas, satu saja maknanya, tidak abu-abu, sharih. Nah, ketika kedua syarat tadi itu tidak terpenuhi pada dalil satu masalah. Satu masalah itu dalilnya sahih Quran atau hadisnya sahih Bukhari Muslim muttafaq alaih. Tapi maknanya tidak sharih. Multitafsir. Atau kedua, jadi gitu. Maknanya, maksudnya jelas. Jadi, misalnya tentang masalah ini, lagu dan musik. Jelas-jelas ada hadis yang mengatakan bahwa ini haram, ini tidak boleh, misalnya gitu. Tapi tidak sahih. Jadi gitu. Ketika dalilnya itu dhanni itu maksudnya, itu satu dari dua kemungkinan.
Jadi secara dalil sanad atau riwayatnya itu sahih, tapi maknanya, maksudnya ghairu sarih, tidak sarih. Tidak eksplisit memberikan satu makna, tapi multi tafsir. Jadi gitu. Atau maknanya jelas, tegas, jadi tafsirnya jelas sekali, tidak ada tafsir lain, tapi masalahnya secara riwayat dhaif. Jadi gitu. Nah, yang kita bahas sekarang ini termasuk dalam kategori itu. Jadi pertama, masalah lagu dan musik ini kontroversial, pro kontra, dan perlu diketahui bahwa yang berselisih di sini itu, kalau secara klasik memang biasa disampaikan, ini dilematis juga. Jadi ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu sepakat mengharamkan secara umum. Jadi gitu. Tapi ada juga riwayat lain. Ada ulama-ulama, contohnya misalnya seperti Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Saat berbicara tentang masalah ini menyebutkan khilafiyah tentang masalah ini, termasuk ulama-ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Itu siapa saja. Itu yang menarik di satu sisi, khususnya bagi biasa disampaikan oleh kalangan ulama dan pihak-pihak yang tidak setuju itu mengatakan bahwa 4 mazhab sepakat mengharamkan lagu dan musik. Tapi kita mendapati seperti contoh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar itu mengatakan bahwa di antara yang membolehkan lagu, setidaknya minimal lagu. Jadi setidaknya tanpa musik. Atau lagu itu juga menyebutkan mazhab 4. Ulama mazhab 4. Atau kalau tidak, setidaknya kalaupun secara formal mazhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu mengharamkan, tapi dari keempat mazhab itu ada ulama-ulama, ada mazhab-mazhab itu yang ada ulama-ulama dari keempat mazhab itu yang tidak mengharamkan atau membolehkan. Jadi kita mendapati itu. Nah, oke. Intinya adalah bahwa sudah dikenal bahwa tentang masalah lagu dan musik ini itu bukan termasuk masalah yang tentang hukumnya disepakati. Jadi kalau disepakati seperti contoh hukum makanan. Jadi ikan semua sepakat halal. Jadi ayam, unta, sapi sepakat halal. Jadi babi sepakat haram. Jadi tidak ada. Tapi tentang lagu musik itu terkenal masyhur sejak zaman dulu. Itu ada perselisihan, ada khilafiyah. Jadi gitu. Nah, mengapa terjadi perbedaan itu adalah karena yang tadi. Karena memang dalilnya itu tidak memenuhi 2 syarat tadi. Artinya 2 syarat sahih dan sarih. Yang ada antara sahih ghairu sarih, jadi sahih secara sanad, riwayat, tapi tidak tegas, tidak jelas, tidak tegas, memberikan satu makna saja, multi tafsir. Atau sebaliknya, tegas dan jelas maknanya satu, tapi riwayatnya tidak sahih. Itu antara 2 itu. Maka kemudian terjadi pro kontra. Nah, dengan fakta seperti itu, dan ini penting saya tegaskan, dengan fakta seperti itu, berarti ini masalah-masalah bukan termasuk masalah usul. Kalau sudah bukan termasuk masalah usul, berarti ini masalah furu. Masalah furu dimungkinkan terjadi ijtihad. Ijtihad di sana dan para ulama sudah melakukannya, itu masyru', syar'i, mubah. Konsekuensinya buah dari ijtihad itu perbedaan,
berarti perbedaan yang terjadi dalam masalah ini itu berarti secara sikap dasar itu syar'i. Ini berarti khilafiyah yang tidak boleh ketika kita tidak setuju dengan satu pendapat, maka itu kita menyikapi pendapat lain itu sebagai kemungkaran yang boleh apalagi wajib diingkari. Jadi yang tadi saya sebutkan, mudah-mudahan bisa ditangkap. Dari sini apa itu kalau tadi kan kita katakan kalau khilafnya ekstrim antara halal haram. Tapi kalau kita sikapi dengan pendekatan fiqhul ikhtilaf seperti yang tadi saya sebutkan, setiap fiqhul ikhtilaf itu setiap kita menghadapi satu perselisihan di satu masalah, ya, itu sebelum kita masuk ke penjelasan perselisihan ini seperti apa sih, pendapat yang ada bagaimana, dalil masing-masing bagaimana, bantahannya bagaimana, sebelum masuk ke sana itu perjelas dulu dan pertegas dulu. Masalah ini termasuk masalah usul atau furu. Begitu kita sepakati bahwa ini masalah furu itu dimungkinkan dan dibolehkan, bahkan para ulama diwajibkan berijtihad. Kalau ijtihad bahkan tidak hanya dibolehkan, disunahkan, sampai bahkan diwajibkan. Terus konsekuensi ijtihad adalah khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat. Ijtihadnya itu syar'i, dibolehkan ini. Berarti hasil ijtihadnya, konsekuensi darinya itu juga syar'i. Artinya secara umum sebelum kita menentukan pilihan, seandainya dari hasil ijtihad itu ada 4 mazhab, ada 3 mazhab, ada 2 mazhab, ada 2 pendapat, dan kesemuanya merupakan hasil dari proses ijtihad yang syar'i, berarti secara umum itu syar'i semuanya. Jadi secara umum ma'ruf semuanya, bukan mungkar. Ini saya kira mudah-mudahan sudah ringan ya. Artinya bahwa se-ekstrim apapun khilafiyah ketika kita sudah jelas. Jadi dalam gambaran kita, dalam pemahaman kita, ini masalah usul atau furu', khilafiyah usuliyah atau furu'iyah. Kita betul, oh ini furu'iyah. Mau se-ekstrim apapun, ini haram, ini halal, semacam itu. Tapi ini khilafiyah. Hasil ijtihad yang syar'i, berarti hasilnya syar'i. Secara umum seperti ini syar'i, sama-sama syar'inya. Cuman saya lebih memilih yang ini. Secara umum kayak contoh. Jadi misalnya dalam terkait dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu perbedaan yang ada di sana tentang apa saja. Itu masalah furu'iyah. Ijtihad para ulama syar'i. Jadi gitu. Sehingga yang salat tarawih 11 itu syar'i, 23 syar'i, 31 syar'i, 47 syar'i. Secara umum. Tinggal Anda memilih yang mana, kuat yang mana, suka yang mana. Terus salat tarawih itu dilakukan di masjid berjamaah, sunnah, syar'i. Dilakukan berjamaah di rumah dengan keluarga, sunnah, syar'i. Dilakukan di masjid sendiri-sendiri, sunnah dan syar'i. Dilakukan di rumah sendiri-sendiri, itu syar'i. Tinggal Anda lebih suka yang mana. Jadi makanya dulu para ulama ketika menyikapi khilafiyah itu bukan ini hak, ini batil. Ini sunnah, ini bid'ah, bukan. Mereka mengatakan hadzal qaul ahabbu ilayya. Pendapat ini lebih aku sukai. Masalah suka enggak suka. Jadi gitu. Hadzal ra'yi astahibbuhu. Aku suka pendapat ini. Jadi kalau yang tidak disetujui itu hadzal qaul la astahibbuhu. Saya tidak suka dengan ini. Atau hadzal qaul aqwa, paling tidak. Ini lebih kuat, yang lainnya lemah. Wa dzaka dhaif atau adhaf.
Atau hadzal qaul arjah, ini lebih rajih. Jadi gitu. Nah, ini kenapa lebih saya tekankan karena begitu kita menyikapi masalah seperti ini dengan sudut pandang seperti ini, dengan orientasi seperti ini, dengan pola sikap seperti ini, itu setelahnya perselisihan. Jadi dari yang paling ringan dan biasa sampai yang paling ekstrim, itu kita akan sikapi dengan senyum. Jadi longgar sekali, silahkan mau milih yang mana. Jadi gitu. Nah, nanti akan kita ketemu, dari situ nanti akan kita ketemui bahwa dilemanya itu dipraktek. Dan kedua belah pihak setelah gontok-gontok tentang masalah mana yang lebih dipilih pendapatnya, itu sama-sama bingungnya ketika mempraktekkan dalam kehidupan real. Jadi gitu. Insya Allah itu, baik. Segera untuk sebagai pengetahuan saja bahwa ya tentu sebagai ilmu. Secara umum banyak kalau kita mau bahas. Jadi karena dalil tentang masalah lagu dan musik ini itu tidak memenuhi dua syarat masalah usuliyah, dua syarat masalah yang hukumnya ijma. Jadi dalilnya itu antara yang sahih tapi ghairu sharih atau sharih tapi ghairu sahih. Maka terjadi perbedaan dan perbedaan itu cukup ekstrim. Dan itu sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu. Sampai sekarang. Kalau untuk sekarang bisa, tadi yang saya sampaikan secara gambaran lah. Kalau misalnya kiblat kita ke Timur Tengah dan direpresentasikan oleh ada ulama Arab Saudi, gitu. Terus ada ulama Al-Azhar di Mesir, misalnya begitu, itu hampir semua ulama Arab Saudi itu mengikuti Imam Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim misalnya, yang mengharamkan lagu dan musik. Ulama Al-Azhar, ulama Mesir yang juga menjadi kiblat kaum muslimin di dunia, itu umumnya, mayoritasnya itu membolehkan. Itu gambaran sekarang. Dan kita tidak berhak untuk menafikan itu. Itu gambaran bahwa berarti ini khilafiyah mu'tabar. Ini perselisihan yang ditolerir berarti, yang secara umum ditolerir. Nah, mengapa demikian? Itu karena tadi kita ambil contoh misalnya di antara dalil para ulama yang tidak membolehkan atau yang mengharamkan, itu adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Luqman. Bukan Al-Luqman ya. Ini saya ingatkan banyak kalangan, bahkan termasuk sebagian ustadz itu menyebut, sering salah menyebut nama surat. Jadi karena kebanyakan nama surat itu diawali dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, jadi Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Dipikirnya semua surat Al-Quran itu pasti diawali dengan Al. Sehingga ada yang menyebut Al-Luqman, Al-Quraisy. Jadi gitu. Itu salah. Jadi, dan seterusnya ada beberapa jadi yang penting jangan Al-Qaf aja. Ini surat Qaf, dikasih Al semuanya. Ada Al-Quraisy, Luqman, enggak, ini surat Luqman, surat Quraisy, surat apa lagi yang tanpa ada, surat Muhammad, bukan Al-Muhammad, jadi gitu dan seterusnya. Baik, nah surat Luqman ini salah satu dalil di mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman ayat 5, ayat 6 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhahu huzwa. Dan di antara orang-orang ada orang yang mengikuti, di sini menukar, yashtari itu membeli, menukar, maksudnya mengambil atau membuat. Lahwal hadis, perkataan kosong, perkataan lahu, perkataan yang tidak ada
atau perkataan gurau, perkataan main-main sia-sia itu ya gitu. Liudillah an sabilillah, untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu dan menjadikan jalan Allah itu sebagai olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, perhatikan, mereka itu bagi mereka diancam azab yang merendahkan, menghinakan. Nah, di sini lahwul hadis yang mau diterjemahkan perkataan kosong, perkataan sia-sia, perkataan tanpa makna, perkataan gurau, perkataan mainan, itu ditafsirkan dengan lagu. Ada riwayat dari sebagian mufassir bahwa itu ditafsir lagu. Nah, kalau ini lagu, ya berarti lagu haram. Ini lagu, apalagi dengan musiknya. Misalnya seperti itu, contohnya begitu. Nah, tapi tentang lahwul hadis itu tafsirnya. Pertama, tafsirnya lagu diperselisihkan. Itu tafsir. Tapi ada tafsir yang lainnya. Apalagi konteksnya di sini, bagi yang tidak setuju, yang paling keras adalah Imam Ibnu Hazm misalnya dan mazhab Zahiri. Ini kan dikatakan di antara manusia ada orang yang menukar atau mengganti atau membeli atau mengambil perkataan sia-sia atau perkataan gurauan itu untuk menyesatkan orang dari jalan Allah Ta'ala. Dan sebagai sarana menjadikan jalan Allah sebagai olok-olokan. Jadi penekanannya lebih ke sananya. Bukan masalah lahul hadisnya. Tapi untuk apa? Liudillah. Makanya oleh Imam Ibnu Hazm dibantah. Itu nggak perlu lagu dan musik. Sampai beliau mengatakan bahwa seandainya seseorang itu membeli mushaf Al-Quran untuk menyesatkan orang dari Allah Ta'ala. Dengan tujuan itu haram dan dosa, bahkan kufur. Jadi kayak gitu. Jadi itu saya tidak ingin, kita di sini bukan berbantah, tapi ingin sekedar menggambarkan saja bahwa dalilnya itu sahih Qur'annya, tapi makna dan tafsirnya multi interpretasi. Saya fokus di sana saja. Jadi karena penekanan saya bukan pada mana yang hak, mana yang batil, enggak. Jadi secara umum insya Allah hak semua. Jadi tinggal mungkin lebih syirik yang mana, lebih cocok yang mana. Jadi tegas seperti itu. Ditambah lagi contoh lain itu ada al-laghu. Di dalam surah Al-Qasas ayat 55. Ini tentang menjelaskan tentang orang-orang beriman yang saleh itu seperti apa. Wa idza sami'u al-laghwa a'radu anhu. Orang-orang beriman yang saleh itu apabila mereka mendengarkan al-laghu. Jadi ya laghu itu permainan. Jadi sesuatu yang laghu, yang sia-sia, mereka berpaling darinya. Ini ciri orang-orang beriman yang saleh seperti itu. Nah, lagi-lagi al-laghu di sini itu diterjemahkan, ditafsirkan, atau setidaknya lagu dan musik termasuk kategori al-laghu. Jadi gitu. Nah, lagi-lagi bahwa al-laghu di sini ditafsirkan dengan lagu dan musik juga tidak disepakati. Jadi karena di dalam Al-Quran sendiri itu banyak penggunaan kata al-laghu itu yang ternyata ditolerir. Al-laghu itu mainan, main-main. Kalau dalam kata-kata yang ini permainan, main-main, bukan serius. Itu al-laghu. Misalnya, silahkan misalnya baca surah Al-Baqarah 225 dan Al-Maidah ayat 89. Ada sumpah. Sumpah menyebut asma Allah. Tapi sumpah main-main. Sumpah nggak serius. Jadi banyak itu kalau di Arab biasa. Dikiri gitu, wallahi nggak niat sumpah sama sekali. Jadi gitu, itu ucapan aja lisan. Itu bisa kata-kata al-laghu fil qasam atau fil aiman. Itu silakan baca di sana. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yu'akhidhukumullahu
bil lagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian karena sumpah yang kalian ucapkan dengan lagu. Main-main gak serius, gak sungguh-sungguh sumpah itu gak dianggap. Tapi juga gak dosa. Jadi la yu'akhadh bi, tidak dosa. Ini sampai Imam Ibnu Hazm mengatakan bahwa lu ini dalam tanda kutip menyebut asma Allah dalam sumpah. Secara main-main, maksudnya tidak sungguh-sungguh, tidak niat itu saja, itu tidak disalahkan. Jadi gitu. Ini malah Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin itu mengatakan kalau menyebut asma Allah dalam sumpah dengan tujuan al-laghu, ya ini aja main-main, bukan kok mempermainkan ya, tapi maksudnya main-main itu tidak sungguh-sungguh, tidak berniat sumpah sungguh-sungguh, tapi ya udah wallahi aja, wallahi dikit wallahi. Jadi enggak ini. Dan itu saja tidak disalahkan oleh Allah Ta'ala. Terus dia mengatakan fakaifa yu'akhadhu bisy'ri war-raqs. Bagaimana orang mendendangkan syair dan menari kok disalahkan? Hanya dengan dalil bahwa itu adalah termasuk kategori al-laghu. Oke. Itu contohnya, lagi-lagi di sini dalilnya memang sahih, Quran jelas, tapi maknanya, tafsirnya tidak sharih. Jadi yang bahwa diperselisihkan. Saya sebutkan satu contoh, dan ini salah satu yang paling terkenal dijadikan dalil oleh para ulama dan kalangan kaum muslimin yang tidak setuju atau mengharamkan lagu dan musik. Itu hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini sahih. Tapi para ulama perlu diketahui sedikit tentang ilmu hadis bahwa para ulama sepakat bahwa hadis-hadis Bukhari itu sahih semuanya. Perlu diketahui maksudnya adalah hadis-hadis dalam Sahih Bukhari yang musnadah, yang mausulatus sanad. Hadis-hadis yang bersanad di sana. Loh, apakah ada dalam Sahih Bukhari hadis yang tidak bersanad? Banyak. Disebut hadis mu'allaqat. Hadis mu'allaq. Kalau yang belajar ilmu hadis mu'allaq termasuk jenis hadis yang dhaif. Jadi yang tidak lengkap sanadnya. Jadi gitu. Imam Bukhari mentaklikkan. Ada yang tanpa sanad sama sekali, ada yang kurang sanadnya. Nah, hadis ini termasuk hadis mu'allaq. Mu'allaq. Di sini disebutkan la yakunanna qaumun min ummati yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada satu kaum dari umatku yang menganggap halal zina, yaitu sudah terjadi sekarang dan mungkin sebelumnya. Menganggap biasa saja zina itu. Sekarang jok-jok tentang naudzubillah di kalangan umum lah, tentang selingkuh, tentang naudzubillah gurauan yang mungkin ini itu yang paling menantang itu kalau ganggu istri orang. Jadi bawa istri itu udah ini. Oke. Udah itu dia dianggap biasa. Itu akan ada di antara umatku satu kaum yang menganggap halal atau menganggap halal zina, kain sutra dan khamr. Oke, itu sepakat semua kalau untuk ini. Tentu untuk sutra bagi kaum laki-laki ya, untuk perempuan boleh. Jadi kalau zina dan khamr haram bagi semuanya. Nah, poinnya itu di akhir wal ma'azif. Ada kata-kata ma'azif yang biasa diterjemahkan di sini itu adalah alat musik. Alatul azfi, alat musik.
Jadi khususnya musik petik di sini mungkin al-azf biasanya. Tapi biasa dibuat umum. Nah, al-ma'azif inilah yang dimaknai dengan alat musik. Nah, syahidnya, dalilnya adalah ini alat musik disebutkan digandengkan dengan 3 hal yang disepakati haramnya. Jadi gitu. Berarti termasuk di situ. Nah, gitu. Oke. Di sini ini kuat sekali, jelas sekali. Tapi mari kita lihat. Pertama secara sanad. Ini dalam Sahih Bukhari betul. Tapi tidak termasuk hadis yang musnad atau muttasil atau mausul. Ini hadis mu'allaq. Jadi gitu. Oke. Berarti sudah ada sudah ada satu masalah. Yang kedua tentang makna ma'azif. Itu juga tidak disepakati oleh seluruh ulama bahwa maksudnya adalah alatu al-musiqah, alat musik. Jadi itu salah satu tafsir atau maknanya. Tapi ada yang memaknai al-malahi. Al-malahi itu tempat-tempat hiburan, tempat-tempat permainan. Ya. Kita tidak masuk ke mana yang lebih benar. Lagi-lagi dalam masalah khilafiyah, saya tidak menekankan di sana. Karena menurut saya bukan itu yang lebih penting. Mengapa tidak saya pentingkan? Karena ini perbedaan pendapat para ulama semua ya. Jadi 3, 4, 2 pendapat yang ada dari hasil ijtihad ini para ulama semuanya. Bagaimana kita? Misalnya saya memilih pendapat A. Oke. Bagaimana saya mungkin akan menyalahkan yang mengikuti pendapat B? Padahal pendapat B ini pendapat ulama yang juga saya agungkan. Meskipun saya tidak setuju atau saya tidak mengikuti pendapatnya. Di situ ini yang selalu saya ulang-ulang, saya tekankan. Insya Allah begitu. Nah, artinya bahwa di sini ada tafsir yang lainnya itu adalah al-malahi. Insya Allah gitu. Nah, dari sisi sanadnya juga dipersoalkan karena hadisnya memang dari Sahih Bukhari tapi mu'allaq. Jadi gitu. Yang hukum dasarnya hadisnya dhaif. Jadi gitu. Secara tafsirnya itu juga dhanni, bukan qat'i, bukan sharih. Karena makna ma'azif masih multitafsir. Terus kemudian tentang disebutkannya ma'azif di situ. Itu juga masih ada tafsir yang lainnya. Intinya multitafsirnya. Oke. Nah dari situ maka kemudian di antara para ulama ini. Nah itu contoh, tentu ada dalil yang lainnya. Ya artinya kalau kita konteksnya adalah mujadalah, mana lebih kuat itu akan panjang. Dan silahkan siapapun melakukan itu untuk menentukan dan memilih mana di antara pendapat yang lebih kuat. Jadi gitu. Nah, sementara secara umum ulama-ulama yang setuju dengan lagu dan musik atau membolehkan atau memubahkan itu, dalil umumnya pertama, ini yang paling kuat, kaidah usul fikih. Kaidah usul fikih itu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini itu mubah. Jadi gitu, itu mubah. Apalagi kita sudah memberikan pengantar kemarin kan terkait dengan bahwa Islam itu memenuhi hajat. Jadi hajat atau mentolerir, membolehkan untuk jadi terpenuhinya kebutuhan fitrah manusia. Jadi kebutuhan fisik ya itu untuk disihatkan dengan olahraga. Kebutuhan akal untuk berpikir. Jadi gitu. Kebutuhan rohani itu untuk juga dipuaskan dengan ibadah, dengan zikir. Terus kebutuhan wujdan itu perasaan, rasa akan keindahan. Jadi menikmati keindahan. Jadi ada keindahan
apa itu yang dipandang, ada keindahan yang didengar. Itu manusia membutuhkan itu, dan secara umum Islam memenuhi, jadi dari situ secara umum. Nah, sehingga apa-apa saja ini. Jadi ini alat-alat. Kalau dikatakan bahwa mungkin ini bagi pendapat ini ya, misalnya bahwa ini alat petik, ini bisa dipetik terus menimbulkan bunyi yang ternyata membuat orang itu senang mendengarkan. Ada yang terpuaskan dari hajat rasanya. Jadi gitu. Ada yang dari suara burung, tapi ada suara-suara. Termasuk alat-alat dapur itu juga bisa ternyata. Dengan ini ada akapela, dengan apa seperti itu. Terus dengan apa itu alat-alat musik yang juga dicipta yang menimbulkan apa itu di pendengaran itu nyaman. Nah, dari situ secara umum bahwa ini semuanya itu aslinya semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini itu diperuntukkan untuk manusia, berarti boleh, berarti halal. Al-aslu fil asya'i libah. Itu kaidah usul fikih sepakat semuanya. Jadi illa idza dalla dalilun ala aksihi ala tahrimihi. Kecuali ketika ada dalil. Jadi misalnya yang bisa dimakan, yang bisa diminum, yang bisa dipandang, yang bisa didengar, yang bisa dirasakan apapun, semua yang Allah ciptakan untuk manusia. Baru kita katakan, oh nggak boleh ketika ada dalil. Makanya makanan-makanan, minuman-minuman terbatas. Aslinya semuanya boleh, kecuali ini. Kenapa? Ada dalilnya. Kita melihat ini, kita mendengarkan ini, kita menikmati ini, nggak boleh. Bisa boleh aslinya. Jadi gitu. Nggak boleh ketika ada dalilnya. Di situ. Nah, di sini mengapa kok pengikut mazhab atau para ulama yang bermazhab membolehkan lagu dan musik ini? Itu memakai dalil ini karena menurut mereka tentang lagu dan musik itu termasuk kategori ini. Termasuk asya dan hukumnya mubah karena tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang mengharamkannya. Kita ambil contoh misalnya bahwa para ulama banyak kutipan yang disebutkan oleh Dr. Qardawi dalam kitabnya ini, itu yang tentu paling terkenal kan dalam mazhab yang membolehkan musik itu mazhab Zahiri ya. Jadi Imam Ibnu Hazm itu paling keras, paling kuat. Padahal beliau kan dikenal mazhab Zahiri itu kan mazhab Zahiri itu kan tekstual kan. Pokoknya sampai beliau mengatakan seandainya. Jadi beliau mengatakan bahwa jadi tidak ada. Jadi ini ada penegasan dari Imam Imam Ibnu Hazm misalnya dalam kitab Al-Muhalla, beliau mengatakan wala yasihhu fi hadzal babi syai'un. Tidak ada sesuatu pun dalil yang sahih dalam bab ini. Beliau mengatakan, wa wallahi demi Allah, lau asnada jami'uhu aw wahidun minhu fa akthar. Jadi seandainya kok jadi lau usnida. Seandainya ada satu saja dalil yang bersanad. Terus kemudian min tariqi thiqat ila Rasulullah SAW. Ada riwayat sanadnya dari jalur yang perawi yang terpercaya sampai Rasulullah SAW, lama taradatna fil akhdhi bihi. Niscaya kami tidak ragu-ragu untuk mengambilnya, untuk mengikutinya. Tapi karena menurut beliau tidak ada satupun dalil yang sahih, maka ya kembali kepada hukum asal. Itu kaidah dasarnya. Lalu kemudian begitu juga Imam ini bermadzhab Maliki. Imam Ibn al-Arabi, yaitu ahli tafsir, mazhabnya Maliki, mengatakan lam yasihha fit tahrimi syai'un. Jadi tidak ada satu dalil pun yang sahih tentang hukum pengharaman dalam masalah lagu dan musik. Diriwayatkan Imam Ghazali pun juga seperti itu, dan juga yang lainnya.
Nah, intinya itu. Terus yang berikutnya itu adalah ada beberapa dalil yang sahih dan sharih. Mungkin syarihnya diperselisihkan ya, tapi sahihnya. Ini hadis muttafaq alaih tentang ini hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana pada hari raya itu ada 2 remaja putri di rumah Ibunda Aisyah bernyanyi. Di riwayat yang lainnya itu adalah main rebana atau main gendang atau main ya rebana lah. Seperti itu di sana. Nabi masuk ketika mereka sedang bernyanyi, itu tetap Nabi tidak melarang, Nabi membiarkan. Jadi gitu. Tapi setelah itu kemudian Sayyidina Abu Bakar masuk. Beliau marah, mengatakan bagaimana ada ibaratnya nyanyian setan, seruling setan di rumah Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan bahwa biarkan mereka wahai Abu Bakar, karena ini adalah hari raya, hari main-main, hari lagu-lagu ini itu. Dan ini masalahnya kalau memang ini bukan masalah hari raya nggak hari raya. Jadi kalau memang haram ya haram aja di hari raya atau di lain hari raya, karena para ulama yang mengatakan musik haram itu juga tidak mentolerir untuk itu diadakan pada saat hari raya, pada saat momen-momen kegembiraan seperti resepsi pernikahan. Dan tadi jadi seperti itu. Itu yang jelas. Lalu kemudian hadis yang lainnya yang juga dalam Sahih Bukhari dan lain-lain itu pada saat terjadi pernikahan. Jadi ini Ibunda Aisyah menikahkan jadi kerabat beliau dengan salah seorang sahabat Ansar. Jadi Nabi bertanya, ini gimana? Apa sudah diserahkan si mempelai putri ke mempelai putra? Sudah. Loh. Apa kalian tidak mengutus seseorang atau orang-orang yang bernyanyi? Karena orang-orang Ansar itu suka nyanyian-nyanyian. Jadi gitu. Suka lagu-lagu. Jadi gitu. Dan nah intinya di situ, konteksnya di sana. Lalu kemudian ada beberapa riwayat di mana sebagian sahabat seperti sahabat Abu Musa al-Ansari dan lain-lain itu mendengarkan remaja-remaja putri atau budak-budak perempuan itu yang bernyanyi. Itu ada sekian riwayat yang sahih tentang masalah itu. Yang intinya dari sana semuanya itu saya ingin menegaskan saja bahwa tentang masalah ini itu khilafiyah sejak awal, sejak lama. Dan mengapa khilafiyah? Karena memang masalahnya bukan masalah yang prinsipil. Dalilnya itu dalil yang relatif, baik dari sisi sanad riwayat maupun dari sisi maknanya atau maksudnya, insya Allah begitu. Baik, saya kira itu secara umum. Jadi lalu yang lebih penting bagi saya di sini adalah kemudian di bagian akhir dari pembahasan tentang masalah ini Dr. Yusuf Qaradawi itu beliau menyebutkan tentang quyudun wa syurut la budda min mura'atiha. Ini yang saya tadi sebutkan. Kalau untuk kan ada 2 dilema yang tadi saya sebutkan. Dilema bagi yang tidak setuju kalau secara praktek mungkin gambarnya udah ya sudah saya nggak mendengarkan musik. Tapi dilemanya di dunia kenyataan yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kita ingin mengikuti apa sekarang program apa saja, bahkan ngikuti kita di seminar, di apa, di itu ada. Kita harus menghadiri pernikahan. Sekarang mana ada sekarang pernikahan yang tidak ada lagu dan musiknya. Jadi ada nasyid, nasyid ada musiknya semuanya dan seterusnya. Kita ingin program jadi radio-radio yang Islami semacam itu ada. Program-program televisi apalagi dan seterusnya itu. Nah, artinya bahwa ya tentu itu bagaimana caranya ya kembali ya. Kalau tadi kita katakan kalau kita kembali kepada dasar bagaimana cara kita menyikapi atau melihat masalah ini usul atau furu. Jadi artinya kalaupun dikatakan itu haramnya bukan haram yang mutlak. Bedanya apa? Haram mutlak itu tidak ada toleransi. Kalau haramnya tidak mutlak itu dalam kondisi tertentu, dalam kondisi-kondisi khusus itu
itu dimungkinkan kita untuk bertoleransi. Jadi gitu. Berat dan sangat menyusahkan hidup kita ketika kita menyikapi khilafiyah furu'iyah seperti kita menyikapi khilafiyah usuliyah. Semua kita mutlakkan. Sementara banyak hal yang tidak bisa kita hindarkan. Nah, tentu ya secara umum ya bagaimana seseorang berusaha untuk meminimalisir kaidah secara umum. Kaidah secara umum. Tapi ketika tidak bisa dihindarkan sama sekali, ya misalnya bahwa misalnya sebagai contoh, kalau kita udah saklek, udah, pokoknya nggak mau sama sekali, sehingga acara apapun yang di situ ada lagu, ada musiknya, kita tidak hadir. Itu kita bisa bayangkan. Itu silaturahmi bisa putus, hubungan keluarga bisa putus. Kita diundang pernikahan, ada musiknya, ada lagunya, kita nggak hadir. Semacam itu. Ada acara tidak hadir, ini tidak hadir, semacam itu. Dan banyak sekali berbagai kemanfaatan dari berbagai program. Sementara, iya kan musiknya, itu musik masalah khilafiyah. Ini kan sama seperti orang mau jamaah salat subuh. Dia tidak setuju dengan kunut subuh. Menyikapi kunut subuh itu sebagai kemungkaran dan kebid'ahan sesat. Apakah dia milih enggak salat berjamaah? Tidak ada satupun ulama termasuk yang tidak setuju kunut subuh yang menyetujui itu. Dan ini sama. Jadi khilafiyah tentang masalah musik ini sama dengan khilafiyah tentang masalah kunut subuh. Usalli enggak usalli, sayyidina enggak sayyidina. Jadi termasuk perbedaan Idul Fitri, Idul Adha kemarin dan seterusnya. Itu sepanjang tahun dalam kehidupan kita menghadapi itu semuanya. Makanya mengapa saya lebih menekankan tentang bagaimana cara, pola, sikap kita, cara pandang kita menyikapi masalah seperti ini. Ketika kita sudah benar dan proporsional dalam penyikapan kita, orientasi kita, pola pikir kita, itu kita menyikapi khilafiyah se-ekstrim apapun dengan ringan sekali. So itu. Tapi memang beratnya kemudian dalam konteks praktek. Oke. Nah di sini yang tidak kalah atau lebih dilematis lagi itu justru bagi yang setuju lagu dan musik. Pertama, rambu-rambunya yang harus diperhatikan adalah labudda ayyakuna mawdu'uhu muttafiqan ma'a adabil islami wa ta'alim. Jadi apa itu konten lagunya itu harus selaras dengan ajaran Islam dan etika-etika Islam. Dari sini sekarang ini kita sudah sulit. Mungkin secara umum lagu-lagu nasyid itu secara umum memenuhi di sini. Tapi untuk lagu-lagu yang dinyanyikan oleh para penyanyi yang terkenal, yang lebih banyak viral sekarang ini, itu hampir nggak tahu 95-99% lagu sekarang tentang pacaran, tentang cinta-cintaan, tentang perselingkuhan, tentang merebut istri orang, tentang merebut suami orang, tentang udah. Silahkan. Nah, intinya itu. Jadi hampir tidak ada. Tidak hanya lagu. Sekarang film. Jadi ini bawa sinetron. Terus kemudian berbagai acara televisi. Itu hampir semuanya. Yes. Ini jadi makanya kita tidak mengapa tidak saya pentingkan bagaimana kita mana yang lebih kuat ini itu kan ini tadi. Yang lebih sulit itu prakteknya, termasuk yang membolehkan pun itu kalau mau istiqomah itu praktiknya tidak mudah. Itu pertama. Jadi yang enggak ada, misalnya lagu-lagu yang enggak ada, jadi tidak mengandung apalagi misalnya kok melanggar akidah, melanggar syariah. Jadi melanggar dalam konteks ibadah semacam itu ada. Dan itu kalau kita terapkan, masya Allah, sangat minim sekali. Ya